Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah. Saya selaku presentator akan menyampaikan materi mengenai pengertian penulisan ilmiah, mata kuliah metodologi penulisan karya ilmiah. Lanjut ke dalam beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Berikut adalah pemaparan pembahasan masalah apa saja yang akan dibahas kali ini dalam presentasi hari ini. Yang pertama itu ada pengertian penulisan, yang kedua pengertian penulisan ilmiah, yang ketiga apa saja manfaat penulisan ilmiah, yang keempat apa itu pengantar etika penulisan, yang kelima apa saja masalah etika dan hukum dalam merencanakan, melakukan sebuah penelitian, yang terakhir bagaimana mencari referensi yang tepat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian penulisan. Pengertian penulisan adalah penyusunan naskah buku melalui bahasa tulisan atau bahasa gambar. Penulisan juga dapat diartikan sebagai cara atau proses menulis, menyampaikan gagasan atau pesan oleh penulis kepada pembaca dalam bentuk karya tulis seperti surat laporan, karya sastra, karya ilmiah, dan lainnya. Arti kata penulisan adalah proses atau cara pembuatan, menulis atau menuliskan. Penulisan menurut buku bahasa Melayu adalah dimensi pengajaran dan pelajaran, yaitu proses menghasilkan teks karangan berbentuk berita, rencana, esai, laporan, dan sejenisnya. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan pengertian penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah merupakan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penalaran menggunakan logika dan dapat diverifikasi kebenaran isinya. Tujuan penulisan ilmiah adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui prosedur ilmiah. Penulisan ilmiah tentunya menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Contohnya karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, maupun yang disertai isinya. Adapun menurut Munawar Syamsuddin, penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan pada teratur dan konsisten. Sistematika penulisan karya ilmiah bersantun pada bahasa dan isinya dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Di sini saya juga memaparkan beberapa bagian pokok yang ada dalam suatu karya ilmiah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 itu berisi kerangka teori, bab 3 berisi tentang penelitian metodologi, bab keempat berisi pembahasan, dan bab 5 berisi penutup. Yang pertama adalah bab 1 berisi pendahuluan. Pada bagian ini penulis memaparkan hal-hal yang berfungsi sebagai pendahuluan dalam karya ilmiah. Penulis juga menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya penelitian. Adapun bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya di bab kedua berisi kerangka teori. Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi landasan penulis melakukan penelitian. Pada bagian ini juga disajikan kerangka pemikiran, argumentasi ilmiah, dan hipotesis yang mendukung penelitian. Pada bab 2 ini memuat beberapa poin. Yang pertama kerangka berpikir, yang kedua kerangka teoritis, yang ketiga kajian pustaka, dan terakhir hipotesis penelitian. Selanjutnya di bab 3 berisi tentang metodologi penelitian atau cara yang digunakan dalam penelitian tersebut. Pada bagian ini penulis menjelaskan metode yang digunakannya dalam penelitian berikut rinciannya. Yang pertama metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Yang tiga jenis penelitian. Yang terakhir dan teknik analisis dan pengumpulan data yang digunakan dalam proses pembuatan karya ilmiah. Bab 4 berisi pembahasan. Bagian membahas ini menjadi inti dari sebuah karya ilmiah karena pada bagian ini penulis memaparkan hasil dan proses penelitiannya dengan rincian. Selain itu, penulis juga harus menyajikan hasil penelitian secara detail dalam bentuk grafik, tabel, ataupun gambar. Yang terakhir yaitu bab 5 yang berisi penutup. Sesuai namanya, bagian ini merupakan penutup dari karya ilmiah yang penulis buat. Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Penulis harus menyimpulkan hasil tentuan analisis kasus dengan jelas. Kemudian penulis juga diminta menuliskan saran-saran ditujukannya kepada pihak-pihak tertentu. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan manfaat penulisan ilmiah.
Berikut adalah beberapa manfaat penulisan ilmiah. Yang pertama, melatih dan mengembangkan kemampuan membaca yang efektif. Selanjutnya, melatih diri dalam menggabungkan review bacaan yang diambil dari berbagai sumber atau referensi. Yang ketiga, manfaat penulisan karya ilmiah membiasakan diri dengan kegiatan kepustakaan. Yang terakhir, sebagai rujukan untuk bahan materi penelitian selanjutnya dan memperluas dunia ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita masuk ke materi pengantar etika dan penelitian. Langsung saja di bagian pertama itu ada pengertian etika penelitian. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yaitu kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Refleksi filsafati atas moralitas masyarakat. Kode etik penelitian adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Ini menjadi suatu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi itikat dan kesadaran baik dan jujur dalam penelitian. Dengan demikian, meskipun intervensi yang dilakukan dalam penelitian tidak memiliki resiko yang dapat merugikan atau membahayakan responden, namun peneliti perlu mempertimbangkan aspek sosietika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan sehingga semua penelitian memiliki etika penelitian. Berikut adalah tujuan etika. Yang pertama, mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Yang kedua, membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin aturan yang berlaku. Yang ketiga, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar dan menghindari dari perbuatan salah. Yang terakhir, menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dan konsekuensi akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Selanjutnya, etika penelitian dan peneliti. Untuk menunjang ke etika penelitian, National Academy of Sciences USA 1990 telah menerbitkan panduan sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai peneliti atau saintis. Perbuatan tersebut dirumuskan menjadi 7 poin penting. Di antaranya, yang pertama adalah penelitian harus mempunyai landasan sosial. Setelah artikel diterbitkan atau suatu penelitian dipresentasikan, para pembaca dan akan menilai hasil itu berdasarkan apa yang mereka ketahui sebelumnya dari sumber lain. Yang selanjutnya, menjadi seorang saintis dan peneliti harus bertanggung jawab dan memahami nilai-nilai dalam sains. Keinginan untuk melakukan penelitian baik adalah nilai mahasiswa. Demikian juga keharusan bahwa kejujuran objektivitas yang baku harus tetap dipertahankan. Poin ketiga, menghindari diri dari keterlibatan kegiatan yang mempunyai konflik of interest atau bisa kepentingan untuk mengurangi masuknya bisa ke dalam sains. Yang poin dia harus mendorong publikasi dan keterbukaan sains, bukan hanya pengalaman pribadi, namun sains adalah pengetahuan dapat dibagi berdasar pemahaman bersama tentang beberapa aspek dunia fisik dan sosial. Selanjutnya, menjaga pemberian kredit yang adil dan seimbang. Selanjutnya, menjunjung tinggi praktik kepengaruhan. Hanya orang-orang yang betul memberikan sumbangan berarti yang pantas dituliskan sebagai pengarang. Prinsip etika penelitian. Sementara merujuk pada proses Poltekkes menjelaskan ada beberapa poin prinsip etika penelitian yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menghormati harkat martabat manusia, respect of human dignity. Penelitian perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penulisan. Singkat waktu. Yang terakhir adalah apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan, maka subjek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera. Materi selanjutnya adalah masalah etika dan hukum. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Etika menjadi sumber dari hukum. Orang yang melakukan pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum, tetapi orang yang melanggar hukum pasti melanggar etika. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak mengabaikan etika. Yang terakhir adalah pencarian referensi yang tepat. Karya ilmiah menjadi salah satu aspek penting dalam dunia akademik.
Banyak para peneliti memerlukan referensi untuk menyelesaikan proyek mereka, namun bagi mereka yang belum terbiasa dengan cara mencari referensi karya ilmiah, proses tersebut bisa menjadi sangat menakutkan. Oleh karena itu, di bawah ini adalah beberapa pencarian yang tepat. Yang pertama, gunakan platform pencarian referensi. Platform pencarian referensi seperti Google Scholar atau Microsoft Academic Search sangat berguna untuk mencari berbagai jenis referensi karya ilmiah. Yang selanjutnya, cari di berbagai database referensi. Database referensi seperti Scopus dan JSTOR menyediakan berbagai macam karya ilmiah tersedia, gratis dan berbayar. Yang ketiga, cari di jurnal terkemuka. Sumber referensi yang bagus. Mereka menyediakan berbagai artikel karya ilmiah yang berkualitas tinggi dan dapat membantu Anda menemukan referensi yang tepat. Yang kelima, gunakan situs web terkemuka. Situs web seperti Springer Link dan Wiley Online Library menyediakan berbagai jenis referensi karya ilmiah yang bisa Anda gunakan. Yang kelima, gunakan aplikasi referensi seperti Mendeley dan Zotero memungkinkan Anda mengelola referensi karya ilmiah dengan mudah. Anda dapat menggunakannya untuk mencari dan mengatur referensi yang Anda temukan di berbagai platform atau situs. Aplikasi ini juga dapat membantu Anda mengolah kutipan dan menyusun catatan Anda dengan mudah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penulisan adalah penyusunan naskah buku melalui bahasa tulisan atau bahasa gambar. Penulisan juga dapat diartikan sebagai cara atau proses menulis, menyampaikan gagasan atau pesan oleh penulis kepada pembaca dalam bentuk karya tulis seperti surat laporan, karya sastra, karya ilmiah, dan lainnya. Penulisan ilmiah merupakan kegiatan menulis yang isi tulisan didasari oleh penalaran, menggunakan logika, dan dapat diverifikasi kebenaran isinya. Tujuan penulisan ilmiah adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui prosedur ilmiah. Penulisan ilmiah tentunya menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah seperti skripsi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Dengan ini saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.